Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa kembali dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan bagi kalian yang sedang menonton video ini, jangan lupa like, share, dan komen videonya juga ya. Baiklah, untuk memulai materi kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa kita mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekarang kalian simak baik-baik beberapa peristiwa berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut menunjukkan sebuah hutan yang sudah gundul. Apa penyebab hal tersebut? Penyebabnya tidak lain karena pohon-pohonnya telah ditebang secara liar. Lalu dampak apa yang akan terjadi pada lingkungan? Jika hutan dalam kondisi gundul, hutan tersebut tidak akan mampu menampung air hujan yang jatuh di atasnya, sehingga tanah di hutan tersebut akan mengalami pengikisan atau erosi dan bisa saja menyebabkan bencana tanah longsor. Lalu, apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat? Banyak sekali dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya adalah masyarakat akan mengalami kerugian akibat terjadinya bencana longsor tersebut. Selain itu, cadangan oksigen di alam pun akan terganggu karena pohon-pohon yang bisa menghasilkan oksigen tersebut sudah tidak ada lagi. Udara pun akan terasa lebih panas. Kemudian, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kita perlu melakukan reboisasi agar lahan-lahan gundul tersebut bisa segar dan hijau kembali. Selanjutnya, perhatikan gambar yang satu ini. Gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut tampak air menggenangi sekitar perumahan hingga hampir menenggelamkan rumah-rumah tersebut. Kondisi tersebut dinamakan sebagai bencana banjir. Apa penyebab hal tersebut? Penyebabnya adalah kelalaian masyarakat dalam mengelola lingkungan. Terutama banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dampak apa yang akan ditimbulkan bagi lingkungan? Dampak yang akan terjadi pada lingkungan adalah banyak sekali kerusakan sarana prasarana yang ditimbulkan dari bencana banjir tersebut. Rumah-rumah akan rusak, terutama perabotan-perabotan rumah yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak tahan dengan air, apalagi alat-alat elektronik. Lalu, dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat? Masyarakat akan mengalami kerugian, bahkan kehilangan harta kekayaan mereka akibat banjir tersebut. Lebih jauh lagi, bahkan bisa saja ada korban jiwa akibat derasnya arus banjir tersebut. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah bencana banjir tersebut? Banyak hal yang bisa dilakukan, baik itu oleh pemerintah
maupun masyarakat dalam menghadapi bencana banjir tersebut. Misalkan, 1. Membuang sampah pada tempatnya. Karena sampah yang berserakan bisa menyumbat aliran air, sehingga air mengalir kemana-mana karena salurannya tersumbat. Yang kedua, hindari membangun rumah di tepian sungai atau danau yang berpotensi banjir. Ketiga, melakukan normalisasi aliran sungai atau got. Gambar yang ketiga. Gambar apakah itu? Betul sekali. Gambar tersebut menunjukkan kondisi bencana tanah longsor. Apa penyebab hal tersebut? Penyebabnya adalah hutan yang gundul. Dampak apa yang akan terjadi pada lingkungan? Dengan adanya bencana longsor, maka lingkungan akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Hutan yang tadinya bisa ditanami setelah terjadinya longsor akan sulit untuk diolah dan ditanami. Lalu, dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat? Bencana longsor bisa menimpa pemukiman. Jika hal tersebut terjadi, warga masyarakat bisa mengalami kerugian materi yang lumayan besar. Bahkan bisa juga menyebabkan korban jiwa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Hal yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan reboisasi pada lahan-lahan gundul, sehingga tanaman bisa meminimalisir pengikisan tanah. Anak-anak pintar, ternyata dampak yang akan kita terima dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan adalah terjadinya berbagai macam bencana alam yang akan merugikan manusia itu sendiri. Sekarang, mari kita simak dampak kelalaian menjaga lingkungan secara lebih rinci. Pertama, kegiatan yang tidak bertanggung jawab, yaitu membakar hutan dan menebang pohon secara liar. Hal ini akan berdampak pada terjadinya banjir, longsor, kemudian sumber daya air menurun karena jumlah air yang diserap ke dalam tanah sedikit. Lebih lanjutnya, bisa menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan hutan. Selain itu juga bisa menyebabkan kesuburan tanah terganggu. Kegiatan tidak bertanggung jawab selanjutnya adalah menangkap ikan menggunakan bahan peledak, serta membuang sampah atau limbah ke laut. Dampak yang akan terjadi antara lain merusak ekosistem laut. Kemudian ikan-ikan akan mati. Lalu rusaknya terumbu karang, dan bahkan mengganggu transportasi laut. Selanjutnya, akibat dari tidak menjaga kebersihan fasilitas umum. Pertama, mengganggu keindahan lingkungan. Yang kedua, terganggunya kesehatan orang lain. Dan yang terakhir, melanggar hak orang lain untuk menikmati fasilitas umum yang layak digunakan. Sekarang, mari kita pelajari berbagai upaya untuk menjaga lingkungan. Yang pertama, kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan, yaitu melakukan reboisasi, kemudian menetapkan sistem tebang pilih tanam. Selanjutnya, memberi sanksi tegas bagi pelaku penebangan liar, dan melindungi serta menjaga habitat yang ada di hutan. Berikutnya adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan laut.
Yang pertama, menjaga laut dari limbah pabrik. Hindari membuang limbah pabrik ke laut. Yang kedua, menangkap ikan hanya menggunakan jala, jaring, atau pancing. Tidak menggunakan bom atau juga pukat harimau, karena keduanya bisa mengganggu ekosistem laut. Selanjutnya, menjaga kebersihan laut dan pantai. Lalu, menjaga keutuhan terumbu karang. Kemudian, memberi sanksi tegas bagi pelaku perusakan ekosistem laut. Berikutnya adalah upaya untuk menjaga fasilitas umum. Yang pertama, melaporkan kepada pihak berwenang jika ada fasilitas umum yang dirusak. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat. Yang ketiga, melakukan renovasi fasilitas umum. Yang keempat, menjaga dan merawat fasilitas umum. Yang kelima, meningkatkan kepedulian terhadap hak orang lain. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa setiap orang wajib menjaga kelestarian hutan? Nomor 2. Apa yang akan terjadi apabila nelayan menggunakan bom untuk menangkap ikan? 3. Sebutkan 3 cara merawat fasilitas umum. Yang keempat, sebutkan 3 cara merawat kelestarian hutan. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai sistematika penulisan laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara dapat diperbaiki dengan meminta pendapat dari teman. Pendapat tersebut bisa dijadikan masukan untuk memperbaiki laporan kalian. Silahkan kalian tukarkan laporan yang telah kalian buat kepada teman kalian yang rumahnya dekat dengan kalian. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita kali ini. Peliharalah fasilitas umum yang ada di sekitar kalian demi kebaikan bersama. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.